menjelang siang. Kalau boleh tahu itu dengan Mas siapa? Mas Wahyu. Lihat gang pasiennya dengan Mas Wahyu. Ya, tanggal lahir berapa Mas? 28 2003. Ya, dengan Mas Wahyu tanggal lahir sekian pasien untuk mengetahui kondisi tulang tidak ada dada, tulang belakang serta fungsi organ yang ada di dalam tubuh Mas. Kalau kalian saya butuhkan sekitar 15 menit, apakah Mas bersedia? Baik, saya akan menyiapkan alat terlebih dahulu ya. Bagi pengunjung bisa keluar dan apabila ingin menemani tentu saja. Tutup jendela. Tutup skansel. Nyalakan lampu apabila penerangan dirasa kurang. Dimulai dari scorer. Berhubung ini adalah video edukasi, maka saya tidak memakai masker supaya lebih jelas dalam penjelasan dan pelafalannya. Selanjutnya pakai handscoon. Dekatkan alat ke dekat pasien. Sebelum melakukan tindakan pemeriksaan, baiknya pasien disuruh untuk membuka baju terlebih dahulu. Kondisi Mas, untuk melakukan pemeriksaan lebih memudahkan, dimohon pastinya untuk membuka baju terlebih dahulu. Mas mau dibantu untuk membukanya atau membuka sendiri? Ya, sambil nyaman mungkin. Nah, untuk pemeriksaan toraks, tindakan yang pertama yaitu kita akan menginfeksi bentuk dada. Nah, tujuan dari infeksi bentuk dada ini untuk mengetahui apakah ada kelainan dalam bentuk tulang dada depan maupun bentuk tulang dada belakang. Nah, pada saat kita melakukan infeksi bentuk dada, sebaiknya pasien didudukkan supaya lebih mudahkan kita dalam menginfeksi kelainan terjadi kelainan bentuk dada atau tidak. Kelainan bentuk dada ada 3 jenis. Yang pertama yaitu barrel chest, yang kedua funnel chest, dan yang ketiga ialah pigeon chest. Barrel chest ialah suatu kondisi di mana keadaan dada anterior atau keadaan bagian dada depan dan keadaan dada posterior atau bagian belakang ini sama-sama mengalami cembung. Nah, kondisi ini disebabkan kemungkinan pasien mengalami obstruksi pulmo atau penumpukan cairan di daerah paru-paru. Yang kedua ialah funnel chest. Funnel chest ialah suatu kondisi di mana bagian dada anterior ini mengalami cekungan ke dalam. Nah, yang ketiga ialah pigeon chest. Pigeon chest ialah suatu kondisi di mana bentuk tulang dada seperti paru burung. Jadi bentuknya itu lancip seperti paru burung. Kenapa kelainan funnel chest dan pigeon chest ini terjadi? Karena di daerah dada terdapat sendi-sendi. Nah, sendi apa itu sendi? Sendi ialah suatu organ atau jaringan yang menghubungkan dua tulang atau lebih. Nah, sendi yang ada di daerah dada ini namanya sendi. Sendi amfiartrosis ialah suatu golongan sendi yang mereka itu dapat bergerak tapi hanya terbatas. Karena sendi amfiartrosis ini bergerak, sendi amfiartrosis bergerak pada saat kita inspirasi untuk menghirup udara, pulmo akan mengembang, begitu pula toraks, sternum juga akan ikut mengembang. Lalu, pada saat kita ekspirasi atau mengembuskan udara, pulmo akan mengempis, selanjutnya sternum, toraks juga akan ikut mengempis. Nah, terjadi pengembangan dan pengempisan inilah yang akan menyebabkan sendi amfiartrosis ikut bergerak. Nah, pada saat terjadi setelah pengembangan dan pengempisan, apabila sternum, ini kan sternum, ini kosta. Nah, apabila sternum dan kosta tidak bertemu dengan baik, maka akan menyebabkan kelainan pigeon chest atau paru burung, dada paru burung maupun funnel chest atau bentuk dada mengalami kecekungan. Setelah kita menginfeksi bentuk kelainan tulang dada, ternyata pada Mas Wahyu tidak terjadi bentuk kelainan dada, artinya tulang dadanya normal ya. Nah, selanjutnya tindakan yang kedua yaitu kita akan menginfeksi kelainan tulang belakang atau vertebrata. Tujuan dari infeksi tulang belakang ini untuk mengidentifikasi apakah pasien mengalami kelainan pada tulang belakang. Nah, pada saat kita akan menginfeksi bentuk tulang belakang, sebaiknya pasien dimohon untuk berdiri. Mas, apabila Mas berdiri, apakah Mas merasa pusing? Tidak, saya dimohon berdiri ya Mas ya. Pada saat kita menginfeksi bentuk tulang belakang, kita harus tahu bagian-bagiannya. Bagian sini namanya cervicalis, thoracalis, lumbalis. Kelainan bentuk tulang belakang ada 3 jenis juga. Yang pertama yaitu kyphosis, yang kedua lordosis, dan yang ketiga skoliosis. Nah, kyphosis ialah suatu kondisi di mana bentuk tulang lumbalisnya ini mengalami cekungan ke dalam
membaris ini normal, tetapi bentuk korakalisnya ini membengkok atau ekstensi ke belakang. Dan yang ketiga ialah membengkokkan tulang vertebrata ini ke dekstra atau kanan maupun ke sinistra. Baik, untuk keadaan tulang belakangnya Mas Wahyu masih dalam keadaan normal ya, tidak ada kelainan. Tindakan yang ketiga yaitu kita akan menginspeksi warna, massa, dan apakah ada pembengkakan. Pada saat menginspeksi warna, massa, sebaiknya pasien dimohon untuk tidur. Bapak bisa mengambil bagian dada. Dalam tindakan kita akan menginspeksi meliputi apa warna kulit wajah pasien, apakah ada massa di bagian dada, apakah ada luka di bagian dada, dan apakah ada fraktur yang pernah terjadi di bagian dada. Ditemukan bahwa warna kulit pasien kuning keputih-putihan, tidak ada luka, tidak ada pembengkakan ya, dan tidak ada fraktur. Apakah Bapak pernah mengalami kecelakaan sehingga dadanya ini patah? Tulang dada patah? Tidak ya. Hal yang sama pada bagian pulmo atau bagian paru-paru di area belakang dengan cara pasien diposisikan lateral. Bapak, saya minta tolong Bapak untuk miring ke sebelah kanan ya Pak ya. Mohon saya bantu. Mari saya bantu. Lakukan hal yang sama dengan cara kedua tangan berada di bawah poste. Cari bagian poste. Suruh pasien untuk melakukan nafas dalam. Dilakukan tindakan palpasi pulmo, ditemukan bahwa kedua pulmo Mas Wahyu masih dalam keadaan normal ya. Jadi kedua pulmonya sama-sama simetris. Selanjutnya tindakan kelima yaitu kita akan melakukan vokal frenitus. Apa itu vokal frenitus? Yaitu dengan cara pasiennya disuruh mengucapkan 77. Nah, apa tujuan dari pemeriksaan vokal frenitus ini? Tujuan dari pemeriksaan vokal frenitus ialah untuk mengetahui apakah ada getaran cairan pada saat pasien mengucapkan 77 di daerah pulmo. Nah, itu biasanya terjadi penumpukan cairan atau getaran cairan jika pasien itu mengalami batuk, berdahak, dan dahaknya itu susah untuk keluar. Biasanya terjadi pada anak-anak balita ya. Sekarang sebaiknya pasien untuk diposisikan duduk. Baik Bapak, silakan duduk kembali. Apakah Bapak merasa pusing Pak? Tidak ya. Duduk ya. Nah, lagi. Nah, di bagian depan kita lakukan pengucapan 77 sebanyak di 3 titik, 77, 77, dan 77. Selanjutnya kita akan melakukan vokal frenitus di bagian posterior atau bagian belakang. Jika di bagian depan itu ada 3 titik, maka di bagian belakang ada 4 titik. Sama, pasiennya disuruh bilang 77. Lagi. Ternyata di bagian pulmo Mas Wahyu ini tidak terdapat obstruksi cairan ya. Kita akan mengauskultasi suara paru. Normal dari suara paru ialah tidak ada suara. Nah, tujuan dari auskultasi suara paru ini untuk menentukan apakah pada saat pasien melakukan respirasi atau pola pernafasan, apakah terdapat suara ronci atau suara greg-greg. Biasanya terdapat pada orang yang dahak, batuk berdahak dan dahaknya sulit keluar. Atau terdengar suara ngik seperti orang asma karena terjadi penyempitan di saluran bronkus atau saluran pernafasan. Pada saat kita mengauskultasi paru, dimulai di ICS 1. Misalkan pada saat kita mengauskultasi itu jangan di bagian tengah sini karena di sini sudah ada suara jantung agar suaranya tidak bercampur. Nah, titik di bagian depan ini ada 6 titik untuk diauskultasi. Masih nafas Pak? Lakukan hal yang sama di bagian belakang. Jika di bagian depan ada 6 titik, maka di bagian belakang ada 7 titik. Sama, yaitu dengan cara ICS 1. Pada saat kita mengauskultasi, ternyata di paru-paru Mas Wahyu normal, tidak ada suara apapun. Selanjutnya kita akan mengauskultasi suara jantung. Normal dari suara jantung adalah suaranya luk-duk, dan nama dari suara tersebut ialah suara 1 dan suara 2. Nah, dan jika terdapat suara selain luk-duk atau seperti suara murmur, itu maka dapat disimpulkan terjadi ketidaknormalan suara jantung.
sumur atau fluid itu disebabkan kemungkinan kan di jantung terdapat tiga katup, katup bikuspid, katup trikuspid, dan katup aorta. Fungsi dari katup tersebut ialah untuk membuka menutup. Nah, suara menutup itu tadi disebabkan kemungkinan katup yang ada di jantung pasien itu tidak menutup dengan sempurna. Nah, yang kita auskultasi ialah katup ketiga katup. Yang pertama yaitu katup bikuspid, terdapat di IGS 3 sinistra. Selanjutnya yaitu katup aorta, berada di IGS 3 dekstra. Selanjutnya yaitu katup trikuspid, berada di IGS 4 dekstra. Selanjutnya kita akan mengauskultasi apeks jantung atau bagian ekor jantung dengan menggunakan bel. Jika kita mengauskultasi katup, maka kita menggunakan diafragma, dan jika kita mengauskultasi apeks jantung, maka kita menggunakan bel. Tujuan dari auskultasi apeks jantung ini untuk mengetahui apakah terjadi penumpukan cairan di apeks jantung. Letak apeks jantung ialah di IGS 5 sinistra. Pada saat jantung, suara jantung Mas Wahyu ialah luk-luk, artinya normal dan tidak terjadi akumulasi cairan di daerah apeks. Saat duduk, pasien diminta untuk melakukan posisi lateral. Bapak, apabila Bapak duduk, apakah Bapak mau posisi? Ya, Bapak. Ya. Titik perkusi yaitu sama dengan titik auskultasi. Di depan ada 6 dan di belakang ada 7. Pada saat kita memperkusi, sebenarnya tangan yang dominan itu yang mengetuk. Suara normal dari paru-paru ialah sonor, karena paru-paru ialah suatu organ yang berisi udara, dan jika terdapat suara dungas atau bubuk, maka itu kemungkinan paru-paru pasien atau pulmo pasien mengalami obstruksi cairan. Lakukan hal yang sama di bagian belakang. Dengan jika depan 6, belakang 7 ya. Pada saat kita memperkusi paru, ditemukan bahwa keadaan parunya Mas Wahyu normal ya. Tidak ada suara selain sonor normal, karena sonor merupakan organ paru yang berisi darah. Selanjutnya yaitu kita akan memperkusi daerah jantung. Bagaimana cara kita memperkusi jantung? Kan jantung terletak menjadi satu dengan berdekatan dengan paru-paru. Nah, kita cukup memperhatikan suara paru-paru adalah sonor dan suara jantung ialah warnanya redup. Maka kita cukup mengetuk. Perubahan suara dari sonor ke redup, maka itu merupakan batas jantung sebelah kiri. Nah, cara memperkusi jantung sebelah kiri yaitu dengan cara di IGS 2 mid clavicula atau di tengah-tengah clavicula sampai di IGS 5. Nah, selanjutnya pada bagian kanan yaitu kita sulit untuk memperhatikan karena memang di sebelah kanan ini letak jantung agak dalam dari rongga dada. Pada saat kita memperkusi sebaiknya di IGS 2 mid clavicula, tengah-tengah clavicula sampai IGS 4. Ini ya. Dan bisa ditemukan bahwa suara jantung Mas Wahyu ialah sonor, artinya normal. Selanjutnya saat aksila dan pemeriksaan payudara. Tujuan dari pemeriksaan aksila dan payudara ini adalah untuk menentukan apakah di aksila pasien ini terdapat pembengkakan ratus aksila atau bagian organ dari sistem limfatik atau sistem pertukaran tubuh. Dan yang di payudara ini untuk memeriksa apakah di daerah payudara terdapat massa atau tekanan nyeri. Permisi ya Pak ya, saya akan menekankan dalam Bapak. Itu dengan cara melihat seperti ini, apakah ada benjolan? Apakah terasa nyeri Pak? Ya. Nah, jika perempuan, maka pemeriksaan payudaranya seperti ini. Nah, jika laki-laki atau cowok, maka pemeriksaan sadarinya dan pemeriksaan aksilanya seperti ini. Sama pada bagian aksila dan bagian payudara di sebelah kanan. Nah, dilakukan pemeriksaan aksila dan pemeriksaan payudara ditemukan bahwa keadaannya normal, tidak ada nyeri
Partisipasinya tindakan sudah selesai. Selanjutnya saya akan merapikan alatnya terlebih dahulu ya Pak ya. Dimulai dari handspray, lalu pada bengkok, masker, bengkok, coret, letakkan pada tempat linen kotor. Baik Pak, selanjutnya Bapak bisa memakai kaosnya kembali Pak. Baik Pak, bagaimana perasaannya setelah dilakukan tindakan pemeriksaan di daerah dada? Lega ya. Baik Pak, selanjutnya saya akan kembali ke ruang perawat. Jika Bapak memutuskan bantuan saya, Bapak bisa memencet tombol yang ada di samping tempat tidur Bapak, atau keluarga Bapak bisa memanggil saya di ruang perawat. Baik, terima kasih ya Pak ya atas partisipasinya. Selamat siang. Buka jendela. Matikan lampu apabila penerangan dirasa cukup.